Strategi perekrutan Chelsea baru saja membuat satu hal menjadi sangat jelas. Itu tandanya Xabi Alonso sedang mempersiapkan dua perubahan taktik yang sangat spesifik. Seperti yang sudah kalian tahu bahwa Chelsea menyepakati kesepakatan lisan senilai 117 juta pound untuk mendatangkan Morgan Rogers dari Aston Villa. Sekilas, ini terlihat seperti sekedar peningkatan lini serang biasa. Rogers menolak juara bertahan Liga Premier. Klub yang akan bermain di Liga Champions musim depan itu adalah Arsenal. Tapi dia rela demi bergabung dengan Chelsea yang sama sekali tidak berlaga di kompetisi Eropa. Dua rencana taktik yang sangat spesifik tampaknya sedang terbentuk di kepala Alonso saat ini. Dan keduanya benar-benar mengubah cara tim Chelsea bermain. Pemain sekelas Rogers hampir selalu mengejar Liga Champions ketika diberi pilihan yang nyata. Karena itu berarti panggung yang lebih besar, exposure yang lebih baik, dan jalur langsung menuju pengakuan internasional. Fakta bahwa ia menolaknya sepenuhnya menunjukkan Chelsea menawarkan sesuatu yang jauh lebih menarik daripada sekedar gaji besar. Kalau begitu, mari kita bedah apa sebenarnya yang sedang dirancang. Jadi, apa sebenarnya yang sedang dirancang Alonso? Dan mengapa ia secara pribadi meyakinkan Morgan Rogers untuk bergabung dengan Chelsea? Apa yang istimewa dari proyek ini sehingga Rogers mengabaikan juara bertahan Arsenal demi bergabung dengan Chelsea yang sama sekali tanpa kompetisi Eropa? Ada dua hal yang tampaknya ada di benak Alonso saat ini. Menurut laporan, rencananya adalah menempatkan Rogers sebagai winger kiri dalam formasi 4-2-3-1 dengan Cole Palmer beroperasi di tengah, tepat di belakang striker. Secara taktik ini sangat masuk akal. Kekuatan fisik Rogers dikombinasikan dengan kemampuannya menerima bola di antara lini dan melewati bek menjadikannya profil ideal untuk apa yang ingin dibangun Alonso. Ia juga sangat serba bisa. Nyaman bermain sebagai winger kiri, winger kanan, atau bahkan gelandang serang tengah. Kedatangan pemain ini bisa menjadi langkah yang akhirnya menyelesaikan masalah sisi kiri. Posisi yang selama bertahun-tahun kekurangan kualitas nyata di Chelsea. Alejandro Garnacho datang dan banyak sorotan, tapi ia mengecewakan di musim pertamanya. Dan sudah diberitahu bahwa ia tidak lagi masuk rencana Alonso dan harus pergi. Jamie Gittens juga didatangkan dengan harga lebih dari 55 juta pound. Tetapi masalah inkonsistensi dan cedera mengganggu seluruh musim pertamanya di klub. Rogers sebaliknya, sudah terbukti sebagai penggiring bola yang sangat mematikan. Mampu melewati lawannya, bergerak maju dengan kecepatan nyata, dan merenggangkan pertahanan lawan secara konsisten. Ini menyelesaikan masalah yang sudah lama membelit klub. Posisi sayap kiri secara efektif menjadi semacam pintu putar, berisi pemain-pemain yang kurang memuaskan bagi Chelsea selama beberapa musim. Dengan banyak pemain mahal yang berulang kali gagal memenuhi ekspektasi. Kedatangan Rogers dengan hasil nyata di Premier League bukan sekedar potensi yang belum terbukti. Ia seharusnya bisa sukses sebagai winger kiri tanpa banyak kesulitan. Bagian menariknya adalah Rogers sebagian besar bermain sebagai gelandang serang di Aston Villa, tepat di belakang striker. Dan peran itu saat ini dipegang oleh Cole Palmer. Kecuali Palmer bergeser ke kanan. Transfer ini menunjukkan Chelsea melihat Rogers terutama sebagai opsi sisi kiri. Di sisi lain, ada kemungkinan nyata Alonso kembali ke formasi favoritnya, 3-4-2-1. Formasi persis yang membantunya meraih gelar Bundesliga tanpa kekalahan, beserta beberapa piala domestik di Bayer Leverkusen. Dalam skema Leverkusen itu, Florian Wirtz beroperasi di sisi kiri dari peran double 10 tersebut. Sang jenius kreatif dari seluruh sistem, bergerak bebas di antara lini di half space kiri, untuk membelah pertahanan lawan lewat umpan dan gocekannya. Di sisi kanan ada Jonas Hofmann, lebih sebagai interpreter ruang taktik, menempati half space kanan dan melakukan pergerakan tanpa bola yang cerdas ke dalam kotak penalti, sambil bekerja sama dengan wingback kanan yang overlap. Bersama-sama mereka bermain di belakang satu striker tunggal, baik Victor Boniface atau Patrick Schick, dan dipadukan dan double eight di belakang mereka. Mereka membentuk formasi kotak yang benar-benar mendominasi area tengah lapangan. Perlu diingat juga bahwa tim Leverkusen milik Alonso menjalani satu musim penuh Bundesliga tanpa kekalahan menggunakan struktur ini persis. Sebuah pencapaian yang sangat langka di level tertinggi sepak bola Eropa. Di Chelsea, Cole Palmer bisa menjalani peran Wirtz dengan sempurna. Tetap berada di tengah dan berperan sebagai sang jenius kreatif.
beroperasi di half space kiri dan membelah pertahanan lawan lewat visi dan gocekan. Palmer sudah menjadi playmaker yang sangat mematikan, bahkan tanpa sistem spesifik ini diterapkan sepenuhnya. Visinya dalam menyalurkan umpan mematikan melalui celah sekecil apapun, dipadukan dan penyelesaian akhir yang sangat elit, dari open play maupun titik penalti. Sudah menjadikannya salah satu pemain penyerang paling berbahaya di liga. Kemudian Morgan Rogers bisa mengambil peran 10 di sisi kanan, bergerak melebar ke arah garis samping untuk menempel di sayap. Sambil juga bergerak ke tengah untuk saling bertukar posisi, dan Palmer setiap kali ia bergerak ke sisi lebar. Rogers telah membuktikan dirinya sebagai penggiring bola yang mematikan, sekaligus mencetak gol sejati di Aston Villa, mencatatkan angka-angka yang cukup mengesankan untuk menarik minat serius dari rival Arsenal, sebelum akhirnya Chelsea berhasil mengamankan kesepakatan ini. Musim lalu, Rogers mencetak 14 gol dan memberikan 12 assist untuk Villa di semua kompetisi. Musim sebelumnya, ia mencetak 14 gol lagi sambil memberikan 16 assist. Sepanjang karirnya bersama Villa, ia telah mencatatkan 31 gol dan 29 assist. Total 60 kontribusi gol dalam 125 pertandingan. Dalam skema box midfield ini, striker tunggal kemungkinan besar adalah João Pedro, dengan double Ike di belakangnya. Kemungkinan diisi oleh Moises Caicedo dan Enzo Fernandez. Bersama-sama membentuk sebuah kotak numerik sejati yang mendominasi tengah lapangan. Prinsip yang sama persis yang membuat Leverkusen begitu sulit ditembus selama 2 musim beruntun meraih gelar. Ini juga memberi Alonso perlindungan bertahan yang nyata di tengah lapangan. Karena baik Caicedo maupun Fernandes mampu menutup ruang dan merebut kembali penguasaan bola dengan cepat. Sistem manapun yang akhirnya dipilih Alonso, kedatangan Morgan Rogers tetap masuk akal. Jika ia bermain sebagai winger kiri murni bersama Palmer di tengah, Chelsea akhirnya menyelesaikan kelemahan terbesar mereka dalam menyerang. Jika Alonso memilih skema double 10, Chelsea tiba-tiba memiliki 2 pemain yang mampu saling bertukar posisi dan menciptakan kebingungan nyata bagi pertahanan lawan. Penggemar Chelsea yang selama beberapa musim terakhir menyaksikan skuad ini tanpa identitas taktik yang jelas, akhirnya punya alasan nyata untuk merasa antusias dengan apa yang akan datang. Yuri Tielemans, can he pull it back